Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami selaku dari kelompok 9 yang terdirikan 2 orang, yaitu yang pertama adalah saya sendiri, yakni Syekh Wahnun, dan saudara kami yang nomor 2 ialah Ahmad Ferdianto. Kami akan menjelaskan tentang implikasi memahami hadis kontekstual tentang radikalisme agama, di mana pelajaran ini yang diampu oleh dosen Sofyan Saifurizal MH selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Berikut adalah pembahasannya. Sebelum saya memaparkan tentang implikasi memahami hadis kontekstual tentang radikalisme agama, maka baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang judul ini. Yakni dalam studi hadis banyak kesimpulan yang menyebutkan bahwa nilai tekstual terhadap hadis adalah penyebab utama dari intoleransi dan radikalisme. Hal ini membuat beberapa ulama seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Ali Mustafa Yaqub menawarkan pemahaman hadis yang lebih kompleks yang melibatkan asbab furu' al-hadith, al-wahdah, al-mawdu'iyah, fi al-hadith, ikhtilaf al-hadith, dan lain sebagainya. Lanjut, yakni tujuan. Tujuan penelitian akan menguji formulasi nalar hadis kontekstual yang digagas oleh Ali Mustafa Yaqub dalam Al-Turuq As-Shahihah fi Fahmi As-Sunnah An-Nabawiyah dan standar radikalisme agama yang digagas oleh LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dalam strategi antisipasi radikalisme dan intoleransi agama di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan data sebanyak mungkin sehingga dihasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari berbagai literatur. Penelitian ini akan menggunakan skala Likert sebagai alat ukurnya. Skala Likert umumnya digunakan untuk mengukur beberapa hal seperti pendapat, sikap, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial. Pembahasan, yakni di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah A. Debat tekstual dan kontekstual dalam hadis. Yang kedua, B. Variabel pemahaman hadis kontekstual dari gagasan Ali Mustafa Yaqub untuk memahami hadis. Yang ketiga, C. Variabel radikalisme agama. Standar radikalisme agama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. D. Institut Ilmu Hadis Internasional Darussunnah. Dan yang terakhir yaitu E. Pengaruh pemahaman kontekstual hadis terhadap radikalisme agama. Langsung pada pembahasan yang pertama, yakni A. Debat tekstual dan kontekstual dalam hadis. Perdebatan tentang tekstualisme dan kontekstualisme masih berlangsung hingga saat ini. Perbedaan pemahaman kedua istilah tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi perbedaan dalam menilai suatu kelompok. Apakah akan mengkategorikan kelompok tertentu sebagai tekstualis atau kontekstualis? Dalam bahasa kontekstual artinya korini, yang artinya berkaitan dengan hubungan kalimat. Mutawakif ala asyikok, tergantung konteks. Sedangkan tekstual berarti
muta'alliq bin nas, yaitu tergantung stek. Kata kontekstual berarti yang berkaitan dengan konteks, sedangkan konteks dalam bahasa Indonesia memiliki arti sebagai berikut. Bagian dari keterangan atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna atau situasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Pencarian kata tekstual dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan. Tetapi jika melihat kata aslinya dalam bahasa Inggris, kata tekstual memiliki arti berkaitan dengan atau berdasarkan teks, yang berarti berkaitan dengan atau berdasarkan teks. Secara sederhana, dari pengertian kebahasaan di atas, makna tekstual mengandung pemahaman yang tegas tentang keterpihakan teks tanpa mempertimbangkan situasi, deskripsi, atau kalimat lain yang dapat memperjelas makna teks. Kontekstual adalah mempertimbangkan situasi, deskripsi, atau kalimat yang memperjelas teks, baik mempertahankan teks atau melepaskannya. Pembahasan yang kedua yaitu B. Variabel pemahaman hadis kontekstual menurut gagasan Ali Mustafa Yaakob untuk memahami hadis. Ali Mustafa Yaakob merinci pemahaman ini dalam beberapa cara. Yang pertama, terkait dengan majaz hadis, al-majaz fi al-hadis. Takwil dalam hadis, al-takwil fi al-hadis. Ilat dalam hadis, al-illah fi al-hadis. Geografi hadis. Dalam hal ini, variabel konstruk pemahaman hadis kontekstual ingin melihat sikap responden ketika dihadapkan pada beberapa hadis dan maknanya. Oleh karena itu, penelitian ini hanya menggunakan al-fahmi, al-lasmi, al-laszi, wa al-maknawi, al-wahdah, dan al-maudu'iyah fi al-hadis, dan ikhtilaf al-hadis sebagai indikator pemahaman hadis kontekstual dalam memahami pemahaman hard tekstualisme di Indonesia. Lanjut, pemahaman yang ketiga yakni C. Variabel radikalisme agama menurut standar radikalisme agama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, radikalisme agama merupakan bentuk interpretasi keagamaan yang mendorong pemeluknya baik secara aktif maupun pasif untuk mendorong penggantian sistem politik yang berlaku di suatu negara. Definisi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini memungkinkan pemetaan radikal dari kedua model tersebut. Kekerasan radikal, violent radikalisme, yang berarti suatu penafsiran agama yang dalam penyebaran ideologinya membolehkan atau mendorong cara-cara kekerasan. Kemudian radikalisme non-kekerasan yang berarti interpretasi agama yang berusaha mengubah sistem tetapi tidak mendorong atau tidak mendorong untuk menggunakan kekerasan. Yang keempat yaitu D. Institut Ilmu Hadis Internasional Darussunnah. Darussunnah merupakan pesantren santri yang fokus mempelajari ilmu hadis dan hadis. Darussunnah secara resmi didirikan pada tahun 1997 oleh Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob MH, MA. Darussunnah berlokasi di Ciputat, Tangerang Selatan. Saat ini pesantren hadis ini memiliki cabang di Janda Baik, salah satu daerah di Malaysia. Makanya Darussunnah disebut Darussunnah International Institute for Hadith Screens. Setelah Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob tahun 2016, Darussunnah kini dibimbing oleh anak tunggalnya Ziaul Haramain, dibantu oleh beberapa alumni Darussunnah yang sudah segudang pengalaman.
Lanjut yang terakhir, pengaruh pemahaman kontekstual hadis terhadap radikalisme agama. Setelah membagikan beberapa item pernyataan kepada santri Darussunnah terkait pemahaman hadis kontekstual, diperoleh data seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Kategorisasi pada diagram batang di atas menunjukkan skor yang diperoleh masing-masing responden, di mana diberikan kategori rendah untuk skor kurang dari 30,4, kategori sedang untuk skor antara 30,4 sama dengan 47,6, dan untuk kategori tinggi untuk skor 47,6 ke atas. Frekuensi pada diagram di atas menunjukkan jumlah responden yang menerima kategori tertentu. Baik, sebelum penutupan, yaitu kesimpulan dari pemahaman hadis, implikasi memahami hadis kontekstual tentang radikalisme agama. Dan kesimpulannya adalah hasil penelitian ini membuktikan 3 hal yang menjawab pertanyaan sebelumnya. Pertama, ada hubungan dengan signifikan antara pemahaman hadis kontekstual dengan radikalisme agama. Hal ini dibuktikan dengan observasi lapangan di santri Darussunnah International Institute for Hadith Science setelah menganalisis hasil kuesioner yang dibagikan dan diolah menggunakan program SPSS, yaitu Statistical Product Information atau solusi produk dan layanan statistik. Dengan operasi regresi sederhana diperoleh angka signifikan antara variabel pemahaman hadis dan radikalisme agama sebesar 0,008. Angka tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti hubungan kedua variabel berpengaruh secara signifikan. Artinya, pemahaman hadis kontekstual yang benar memiliki hubungan yang erat dengan radikalisme agama pada responden berdasarkan hasil tersebut. Baik, sebelum kami tutup, sebelumnya kami benar-benar minta maaf kepada dosen Sofyan Saiful Rizal, MH, yang telah meluangkan waktunya untuk mengajar kami dan untuk membimbing kami dari awal sampai akhir hingga kami sangat terlatih pada saat ini. Dan juga sebelumnya saya benar-benar minta maaf jika dari pemaparan yang tadi ada keributan, adik nangis, keluarga ribut, dan juga hal-hal yang lain. Kami mohon sebesar-besarnya karena melihat tentang keadaan dan juga tempat tidak juga memadai. Baik, selebihnya saya serahkan kepada Bapak dosen Sofyan Saiful Rizal. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.